orang ya lalu lalang lah, jalan-jalan gitu. Tapi yang anehnya itu ya, maksudnya pas kamu mau tidur itu Suratno itu masih melek juga atau udah tidur juga? Pas aku tidur maksudnya? Iya, ya kan pas tadi habis ngecek kan? Iya. Itu langsung tidur lagi atau masih ngobrol berdua? Itu setelah dia tidur suaranya timbul lagi. Oh, berarti suara itu datang pas dia tidur, jadi dia tuh nggak dengar suara itu. Nah dia katanya pas aku bangunin dia dengar. Dia juga ini kan apa sadar bahwa itu ada suara gitu. Setelah dia bisa tidur, aku nggak bisa tidur, suaranya masih sama, cuman frekuensinya semakin besar, semakin sering lah. Kayak jadi semakin dekat nggak? Maksudnya tadinya kayak jauh gitu terus jadi semakin dekat apa gimana? Lebih ke semakin rame. Oh, oke. Nah terus abis itu kayak setelah ngerasa gitu Banyak anak-anak racing. biasa jam segini banyak gerak-gerakan. Iya. Kan buat balapan biasa. Nah, tadi kan udah ngerasa gitu kan ya, udah ngerasa kayak apa namanya? Udah ngerasa kayak nggak enak dan udah bangun lagi. Setelah itu tindakan yang dilakukan apa? Maksudnya apa? Langsung cuek aja tidur apa masih kepo? Pas waktu itu aku berusaha cuek tuh. Iya. Berusaha cuek. Cuek takut lah. Cuek takut. Aku nggak ada tindakan apa, maksudnya nggak berani ngecek juga kan. Ada suara gini. Pas waktu itu aku berusaha ya tutupan bantal lah gini. Oh, oke. Tutupan bantal. Nah suara itu semakin sering sampai jam 5 pagi. Bukan jam 5. Adzan subuh lah. Iya, adzan subuh. Adzan subuh itu terdengar, terus suara itu hilang. Oh. Berarti bener Mas kayak cerita aku sih. Aku nonton kaca sisiran. Yang rumah mati lampu. Iya. Jadi sebenarnya sama Mas aku juga pernah kejadian gitu. Intinya kayak sama loh. Kejadian itu aneh banget dari sekitar jam 12 sampai akhirnya adzan ini loh, bukan adzan subuh tapi adzan yang buat bangunin tahajud kan sekitar jam 3. Iya. Nah, ketika adzan itu semuanya langsung normal lagi. Tadinya sama kayak dengar suara apa yang garpu yang wadah sendok garpu tahu, tapi kayak dikesak-kesakin gitu. Oh iya. Nah, gitu sama kayak dengerin suara gitu, terus juga dengar suara orang jalan juga di rumah temanku sama persis kejadiannya. Dan sama juga kalau di tempat temanku bedanya itu lampunya mati. Bener-bener rumah itu mati lampunya loh. Bukan karena apa lipatannya habis atau apa? Bukan dah. Itu tuh udah aku cek tuh sama temanku bener-bener sampai ke bawah tuh ngecek normal semua loh. Dan tetangga-tetangga kan lantai 2 kan rumahnya. Dilihat dari sini tuh tetangga-tangganya semuanya bahkan tetangga sebelah itu masih nyala. Cuman rumah itu tok yang mati. Karena mungkin nggak tahu ya ini mitos apa fakta, cuman temanku tuh katanya kan kalau orang sisiran malam-malam kan nek wong Jawa ngomong ora ilok ya kan. Pamali lah. Nah dia tuh ngelakuin itu loh. Sisiran iseng. Bet. Dia naruh sisir, pas naruh sisir, bet mati. Nah, mati. Nah, itu aku ngecek Mas ke bawah. Itu tuh pas ngecek aman semua, balik lagi ke atas. Nggak lama setelah itu nyala kan. Nah, terus temanku tuh kayak, "Lah, masa sih tadi cuman kebetulan lakukan hal yang sama lagi." Paling beneran paling lah ora teman ora. Saat naruh bet mati. Nah itu matinya yang kedua itu sampai yang itu adzan tahajud baru nyala sama. Jadi kayak mungkin apa ya bisa dibilang mereka itu akan berhenti ketika udah dengar adzan gitu ya mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Nah yang mungkin lagi Mas kayak sebenarnya dari teman-teman sendiri di sini kalau tadi kan ceritanya itu di luar jam kerja ya. Tapi kalau di jam kerja buat yang tahu kan maksudnya kayak tadi kan ada beberapa cerita yang emang di-keep nih. Tapi ada nggak kalau beberapa teman-teman yang tahu itu ngerasa ada yang aneh nggak waktu kerja? Soalnya kan nggak menutup kemungkinan juga kan itu bisa terjadi siang-siang kayak tadi yang cerita dulunya karbu dilempar kan itu kan pasti siang-siang kan. Dilempar monitor. Iya. Sama nanti dilempar monitor apa dilempar LCD kan. Ganteng gitu loh. Pernah nggak Mas ngerasa seperti itu loh? Kalau di jam kerja itu bukan aku yang ngerasain. Iya. Tapi ada salah satu apa namanya karyawan cewek. Itu dia ke kamar mandi. Dia ngelihat gumpalan rambut. Sorry, banyak nggak Mas? Gumpalan rambut gimana? Ya kayak ngegumpal lah. Iya. Bukan gitu. rambut yang kalau orang mandi atau itu rontok gitu. Enggak kayak ngegumpal ya gitu lah. Banyak Berarti panjang notabene. Bisa gumpal sih. Iya. Dia kamar mandi. Tapi enggak lama tuh kayak apa namanya?
dia pokoknya di kamar mandi entah apa lihat terus ngeliat lagi udah hilang, udah nggak ada. Padahal nggak ada yang bersihin. Iya. Dan belum ada yang masuk itu juga. di bug katanya, di bugnya. Gitu. Tapi itu sempat heboh nggak? Apa? Ya karena ceritanya ke aku doang. Oh. Terus baru tak adem-ademin itu paling siapa gitu doang. Oh, Tapi kalau rambut emang ini ya, emang sering. sering ada. Kalau aku lagi sisiran itu ada rambut kan, tak buang kan. Terus, oh rambutku ternyata. Waduh. Aduh, saya kira mau kayak kejadian sing Ya karena aku banyak dialami. kan loh. udah beberapa ya termasuk aku juga ya, Parno gitu loh. Ya cerita tentang rambut, soalnya rambutnya panjang gitu kan. Bersihin lagi aku. Oh, rambut gitu ya. Oh, nggak jadi buat cerita Iya, gitu kan. nggak jadi horor lah ya, Nggak jadi gagal horor. Iya, gagal horor. Tapi masalah rambut emang notabene di bangunan baru atau mungkin yang biasa kita temati itu nggak tahu kenapa pasti ada kok. Nah, itu. Pasti ada loh menjadi misteri. Kayak aku pernah juga dulu ngekos di Solo. Nggak tahu aku udah cerita di podcast belum ya Mas ya? Belum kayaknya ya. Jadi dulu kan aku zaman SMK kan PKL-nya di Solo. Itu bangunan kosanku bangunan yang baru gitu loh, bukan bangunan yang kayak lama, emang bener-bener kayak catnya baru. Bahkan aku masuk aja masih kayak bau cat gitu loh. Iya. Nah, terus juga kayak perabotan spring bednya baru segala macam. Pas aku pertama masuk situ, jadi ceritanya kan aku waktu survei ke sana kan sekalian naruh motor sama teman-teman dari Purwokerto kan. Naruh motor, terus pulangnya naik kereta. Kita ninggalin motor di situ. Nah, tapi aku tuh ke Solo duluan waktu itu karena ngejar Jacklot. Kayak ada Jacklot nih, tak kejar lah. Jadi aku berangkat duluan ke sana sendirian. Nah, singkat cerita aku udah pulang kan dari acara sekitar jam-jam 1 jam-jam 2 lah. Pulang ke kosan tuh sendirian. Di kosan itu tuh kan belum ada bantal, cuman baru spring bed top gitu loh. Dari fasilitas kosan. Pertama kali aku datang kan naruh barang-barang itu masih aman, maksudnya masih bersih loh, lantainya segala macam masih bersih. Tapi pas beberapa waktu kemudian terus aku pulang tuh habis acara, itu aku lihat banyak rambut di bawah. Itu rambut itu bukan yang cuman sehelai dua helai, emang banyak gitu loh. Bahkan tak sapu sampai tak sapu. Saya malam-malam tuh tak sapu loh. Pas tak sapu tidur, paginya ada lagi. Jadi nggak tahu. Padahal waktu itu kan aku nggak gondrong segala macam. Itu rambutnya panjang. Kalau aku mikirnya, paling kayak rambut baru orang mungkin sih kayaknya. Soalnya bener-bener kayak bukan di depan pintu loh, tapi di bawah di sebelah kasur gitu, kayak di depanku persis. Ini di dalam ruangan lah ya. Di dalam ruangan. Dan aku tidurnya kan waktu itu kan bener-bener di lantai atas. Aku kan lantai 2 kan biasanya. Lantai 2 itu waktu itu tuh kosong beberapa kamar lah. Pokoknya di deretan lorongku tuh aku tuh yang nungguin loh. Nah pas aku nungguin, sebenarnya ada di pojok ada yang nungguin, cuman kayaknya waktu lagi keluar apa gimana, terus ngerasa kayak mau direpi tapi gagal. Oh, Iya, udah ngerasa kayak ketekan loh, kayak dek, terus orang bisa ngapa-ngapa Tapi embuh kepada ceritane ya nyong donga segala macam, mau balik lana segala macam, kaca kabel lah pokoknya. Saking paniknya loh. Iya saking panik kayak wis bodoh amat, sementing donga lah. Arep dipangan setane gitu. Nyus macam donga panganan kayak otak pangan apa mungkin ya kayak mikirnya. Nah itu akhirnya gagal, cuman dan akhirnya aku nggak bisa tidur sampai subuh baru aku kayaknya subuh guys aman akhirnya tidur. Nah terus kan harusnya temanku kan datang itu berarti aku berangkat cek, harusnya mereka datang itu setelah aku 1 hari setelah aku datang. Harusnya besoknya mereka datang, tapi ternyata waktu itu nggak tahu kenapa lah aku lupa, ya datang tuh baru 1 dan itu nggak langsung ke kosan tapi ketemu saudaranya dulu. Otomatis kan aku 2 hari sendirian kan. Nah di hari yang kedua itu aku udah mulai ngerasanya tuh nggak enak, kayak mungkin dari siang juga ibaratnya aku udah kena ngono kayak loh. Terus juga sepi juga kan kosannya, bukan kosan yang rame banget loh, yang rame itu di bawah karena yang full kamarnya, kalau di atas tuh masih sepi. Tiba-tiba dari sebelah kamar tuh kayak ada suara yang ngobrol. Di yang aku bilang di pojok tuh sebenarnya ada orangnya, cuman dia itu jarang nungguin loh, kata si penunggu kosnya, karena dia itu orang yang kerja dan jarang ke situ. Terus akhirnya aku kayak gitu kayak mau sih ngobrol ya. Terus kan mungkin dia udah pulang.
Dan ternyata bener, aku lihat oh ya anak sendale ki aman. Terus sampai singkat cerita malam-malam aku kan keluar beli makan, balik tuh ke kosan. Balik ke kosan, tiba-tiba aku ngerasa ini kayaknya sih ngobrol maning, tapi kok langkah sendale. Oh biasanya beres sendale. Sampai yang puncaknya itu sekitar jam nggak tahu jam berapa, intinya udah malam lah, kalau nggak salah di atas jam 12. Udah ini ya. Dini hari lah Dini hari. ibaratnya. Tiba-tiba dengar suara kayak orang ngerintih. Rintinya tuh ngerintih kesakitan gitu. Apa? Nggak tahu sih ya, pokoknya kayak gitu loh, tapi keras gitu loh. Anjing kayak apa. Nah terus apa namanya, ternyata paginya si bapak kosnya tuh bilang katane semalam itu kan ada CCTV-nya kan. Iya. Tapi CCTV-nya itu emang kadang nyala kadang mati, ya kayak pemerintah lah. Waduh. Hotis, horor kritis. Ya mantan-mantan horor sidik lah ya. Karir aman. Nah itu tuh katanya bapak kosnya waktu itu kebetulan nyala. Dan emang lihat ada yang masuk. Jeblonan itu grebek. Berarti sintak mengintak orang naga wong lagi kawin. Berarti kesakitan. Iya, tapi nikmat lah ya, sudah dijelaskan. Bener merintih, bener itu. Mungkin BDSM. Iya. Berdoa dan suka mengaji. Berarti gue. Tapi itu bener loh, kayak ternyata paginya memang digerebek. Dan ternyata yang aku baru tahu kenapa dia jarang pulang, karena kerjanya itu yang dunia malam, makanya dia jarang pulang. Dunia malam. LC. Angkringan. Pensi. Learning center. Bener, ya. Belajar sampai malam ya. Iya. Dia kayak gitu, jadi kayak tapi sing masang rambutnya temenan sih. Dan emang kayak kenapa di setiap bangunan baru mesti ada rambutnya. Ya, iya sih. Aku juga ngalamin juga di kosan Iya. dulu. Rambut itu kan keriting. Tiap malam tuh ada rambut panjang lurus. Iya, benar. Ya kan? Rambut panjang. Padahal ya nggak pernah ada teman cewek main ke kosan. Kalau itu aku nggak tahu. Ya itu nggak tahu. Iya. Walaupun aku pernah nginep di sini, tapi kalau bawa cewek aku nggak tahu itu. Iya, karena enggak emang nggak pernah. Iya. Emang nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Pernah tapi lupa. Ya walaupun itu kosan bebas ya. Mungkin nggak sadar waktu itu. Ya mungkin aku lagi tidur kan. Pintunya tak buka ya. Ya emang kalau aku tidur pintunya tak buka terus. Atau gara-gara di depannya tuh surat apa namanya, keset welcome kan, welcome silakan. Oh iya benar. Masuk. Masuk. Iya benar sih. Untung HP ku nggak hilang. Iya ya. Sebenarnya sih belum maling. Aku juga beberapa tidur di kosannya dia juga sering lihat rambut gitu loh. Iya. Karena dia juga nggak panjang rambutnya. Nggak pendek. Iya, rambut yang lain juga nggak mungkin kan segini kan panjangnya. Kan? Enggak. Orang juga pernah main di kosan dia kan. Kok penasaran pada siapa ya. Sebenarnya seler loh. Ya mungkin kamu lupa syukuran kan. Iya, tukang syukuran. Enggak, aku setiap pagi syukuran. Syukuran apa itu? Kumis. Kumis. Ya kumis maksud segini Iya. kan nggak mungkin orang teng orang Cina bro. Orang Cina dong. Iya. Tapi biasanya ketika kita podcast tuh emang ini itu ya Mas ya, kita mau ngasih tahu juga kadang tuh kita ketika lagi podcast gini, entah itu di sini ataupun di kantor itu kadang ada suara yang lewat. Dan suara masuk terekam di Iya. Contohnya Ada ini. yang Itu dia di sendiri atau enggak? enggak emang tiba-tiba ada. Ya kalau di tempat lain ada suara-suara aneh gitu, batuk atau gitu. Kalau sini suara truk, Iya, truk motor. Motor knalpot. Iya. Nah, jadi lagi kayak, track race nih kayaknya. kayak apa ya? Kayak ada suara yang kita nggak dengar, ada juga suara yang dengar gitu loh. Iya, Kayak iya. bisa kita lihat kita rasakan dan kita dengarkan secara langsung. Bahkan ada sesuatu kayak pada serius banget. Bentar dulu ya guys. Iya. Nah, Dari itu Contoh suara yang nggak kita dengar itu apa? Suara jeritan rakyat miskin yang tertindas atau gimana? suara hati itu yang keluar Dari dalam doa. dari dalam gua. Oh iya.
Bener-bener kritis sidik lah ya, sing penting lah ya. Kan sesuai dengan yang lagi hype. Oh iya benar. Sebenarnya tadi- Ikutin aja dulu. Tadi tuh barusan banget ini. Mas Arif ini mengalami juga tadi barusan. Wah, gimana itu, Mas? Ya kan tadi lagi LPJ sambil nonton film tadi ya? Bukan LPJ. Oh, nonton bukan. film. Bukan. Tak kira dari kamu Tadi LPJ. sekitar jam 8-an kayaknya nonton film kan. Itu di situ aku, temenku 2 cowok, 1 cewek. Wah, Oh, wah. Wah, kamu. Divisi syutingnya siapa ini? Wah. Ini nonton film beneran. Wah, Terus itu laptopnya kan posisinya jauh dari orang-orang tuh. Maksudnya nontonnya nyebar. Iya. Kayak proyektor ya. Iya, Oh, pakai ada yang proyektor. diputuk sana, depan sana, Iya, gerbang. iya. Iya, pokoknya Kan lebar. posisinya 4-3-3. 4-3-3. Kayak gen iya. racing Oh. kayaknya kalau nggak salah. Oh, Bisa iya. pakai umpan lambung lah ya. Iya. Pokoknya nggak kejangkau sama tangan lah. Iya. Iya. Nah, kalau misal kita nonton di full screen kan layarnya kosongan kan, nggak Iya. ada barnya yang kelihatan Iya, gitu iya. kan. Terus tiba-tiba barnya kelihatan sendiri. Dan itu posisi nggak ada mouse, nggak Iya. ada mouse, terus nggak ada konektor mouse yang Nyolok. wireless juga. Hmm. Itu kira-kira kenapa ya? Berarti ibaratnya lagi nonton kayak setan kayak kepo ya, kita teknologi Iya, apa gitu ya. Bosen. Bosan. Bosen dan film apa? Dicepetin. Cepetin. Oh, ya berarti biasanya nyambung. nonton kan dicepetin ya. Iya, berarti nyambung sama ceritanya Akbar juga. Setannya kepo sama Kepo sama apa nih? teknologi yang ada. Iya. Mungkin disangka gamelan kali ya. Iya. Buk bisa dihitung mau nih ya. Iya. Nah, tapi ngomong ini Mas kayak kan kita tadi sempat di awal nyinggung soal petilasan ya. Soal petilasan di belakang itu taunya atau informasi itu didapat dari mana dan apa namanya sejauh ini apakah yang di situ itu sesuatu yang positif atau memang menaungi sini lah ya. Kalau positif kan kayak menaungi kan sifatnya lebih kayak mengademkan suasana, menghangat apa ya intinya kayak ngadem hati lah. Atau yang ada juga versi di belakang karena tadi kan sempat jalan ke belakang sama beberapa orang kan dan di belakang itu ada 3 pohon yang deret lurus secara lurus itu 3 dan sama besar. Katanya orang Jawa dulu ketika ada 3 pohon di satu area berdekatan, bukan di hutan ya notabene beda, dan itu tumbuhnya apa bersamaan apa tumbuhnya di apa ukurannya itu sepadan 3 jajar itu secara nggak langsung itu kayak gerbang sebenarnya. Jadi kayak yang 1, 2, 3 kayak pintu itu di tengah gitu loh, kayak bisa buka tutup. Nah itu kan memang beda sih tadi waktu aku jalan ke belakang. Itu gimana Mas soal petilasan itu apakah ada informasi diceritakan sama apa ya istilah juru kunci atau apa Warlock sini gitu ya. Dia menceritakan sama Warlock sini. Iya gitu. Warlock sini atau dengernya dari siapa langsung ngomong kayak hati-hati ya ini dan mungkin ada pantangan atau yang nggak boleh dilakuin kan biasanya gitu kan. Kayak nang ini orang kayak karena nang ini anak kayak nah itu ada nggak Mas? Kalau di sininya ini kan sebenarnya kan jarak apa lokasi bangunan kita itu kan nggak langsung mepet ke petilasannya sebenarnya kan. Oh. Jadi di berapa sawah ya Bu? Ini kantor Satu sawah. petak ya? Sawah satu petak terus baru makam. Baru makam. Tapi tadi ke belakang lihat makamnya enggak? Enggak sih, enggak nyampe belakang mau. Sampai sini nih. Makamnya. Oh, mau kayak gitu. Jadi ini ada satu yang di luar. Nanti ditampilin sama editor di sini. Iya. Iya. Editor ya. Di sini. Ini yang tadi katanya yang si apa? Camatnya sini. Kalau lurahnya itu yang ini yang di luar. Oh, beda. Ini Ini lagi, Mas? ada lagi. Apa memang ini makam? Total berapa Tapi makam? bukan makam umum. Oh, Jadi khusus kayak ya? ada pagar tapi batu-batu ngotak gitu. Berarti batunya mikir lah ya. Ya sih. Iya, ngotak sih. Ngotak sih. Iya benar. Beraksi. Iya, kotak. Cerita. Nah, itu gimana, Mas? Pagernya memang dari kayak batu dipagerin aja, berarti bukan pagar yang ke atas gitu ya? Enggak cuma kayak tumpuk apa batu yang berjejer aja gitu. Jadi di situ tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekitar 7 makam di situ. Jadi itu bukan pemakaman umum, cuma itu kayak yang dituakan di sekitar sini. Bau rekso lah ya. Bau rekso. Apa ini? Oh, terima
terima kasih Mas. Masih Mas. Masih Mas. Makasih Mas. Nah, terima kasih. Nah, di situ juga seperti yang workshop dan di situ juga apa namanya sering buat ada namanya penarikan juga Sorry Mas, penarikan yang dimaksud tuh gimana? pusaka. Oh, oke. Manifestasian lah ya. Ya, gitu. Seperti itu. Yang kedua, setiap malam Jumat pasti ada orang datang ke situ. Itu rame atau memang dia sowan notabene? Kalau saya kesana itu bekas-bekas bakar menyane gitu loh. Hmm. Di situ. Tapi bakar menyane bukan di makamnya tapi di pohon yang gede itu. Oh, yang tadi di foto itu yang Ya. ringin bukan? Di sininya nih. Oh, gede banget Mas. Tapi sayangnya di dalam itu kayak busuk kayak gitu loh pohonnya. Udah mati berarti. Oh, iya karena mungkin udah lama juga ya. Wis Iya. tepo, wis Wis tepo. tepo. Pasti emang itu biasa istilahnya untuk ziarah bukan ya? Bisa dikatakan ziarah kalau memang untuk mendoakan Mbah Suronya atau Mbah Ki Demangnya ya kita kirim dulu juga Al-Fatihah bersamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, mau bagaimanapun ya dia sesepuh sini ya, mungkin yang dipercayakan oleh warga sini, lalu juga untuk seperti ziarah. Kira salah berarti bisa melakukan hal ada aja. Nah, ini yang cerita sendok dilempar. Hah? Yang cerita sendok dilempar sini. Oh, ini warlocknya. Ya, ini Allah. Cuma Nanti kalau fotonya ditampilin di sini. Susah ya, susah. Ini loh orangnya loh. Ini. Ya. Nah, ada itu. Oke. cuma kalau untuk pantangan Sambil dibuka aja ya kawan. Oh iya. Iya, takutnya. Ya enggak buka. Oh, bukan. Oh, bentar ya kawan. Benar gue Mas, dari ke perencanaan ini dari aneh gawean. Kurung gak PTS. Lale.